Nah, turis hanya datang, kalaupun ada kerusakan sudah tidak ada tanggung jawab apa lagi. Nah, ekowisata itu harus ke situ proteksinya. Nah, maka bagaimana pengembangan masyarakat untuk mencintai budaya lokalnya itu sebagai ekoturisme. Jadi ini kuncinya adalah SDM. Alamnya bagus, pantainya bagus, tapi kalau SDM-nya ini ya tidak akan diisi. Sebenarnya kalau saya berpikirnya bahwa ekoturisme itu adalah tidak hanya sekedar mencari uang. Nah, kalau wisata umum kan ekonomi. Tapi kalau sudah berbicara tentang ekoturisme itu berbicara tentang proteksi. Sampai hari ini anak-anak kalau ditanya cita-citanya apa, nggak ada yang mau jadi petani. Paling banyak mereka juga jualan kopi gunting. Ya kan itu. Kenapa nggak kopi giling? Kan gitu. Ya, terus minuman-minuman berkaleng-kaleng itu yang mereknya macam-macam itu. Laku, mereka dapat untung dikit, untung besarnya punya siapa? Iya. Perusahaan kan, yang ada di Surabaya, patennya di Amerika dan sebagainya. Ini kebocoran, leakage gitu. Nah, percuma, kan gitu, percuma. Jadi itu kebagian sampahnya. Nah, kalau ngomong ekoturisme itu juga harus kita perhatikan secara komprehensif ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pariwisata, kembali lagi di podcast Rasa Roots, Suara Budaya Kisah Pariwisata. Dan kali ini kita akan membahas seputar pariwisata berbasis ekowisata. Karena kalau ngomongin soal pariwisata itu memang banyak banget hal positif ya. Namun banyak juga hal yang perlu menjadi catatan. Untuk itu kita akan bahas tuntas nih ya seputar ekowisata bersama saya Fedian Maulana selama 1 jam ke depan, dan tentunya bersama dengan orang-orang hebat yang sudah ada di sini. Ini saya mau sapa dulu nih ya, Dua Sri Kandi. Waduh, kalau kali ini sama-sama cewek soalnya ya. Ini ada 2 anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur. Selamat datang. Ini kali ini dua-duanya sama-sama pejuang woman empowerment nih. Jadi ada Ibu Erma Susanti dan juga Ibu Wiwin. Halo. Ya. Matur nuwun rawuhnya Ibu. Apa kabar? Waalaikumsalam. Ibu, apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Sehat. Bu Wiwin Selalu ceria. Selalu ceria. Luar biasa. Tapi kalau ngomongin soal Bu Erma nih ya, ini Bu Erma sendiri nih sangat concern dengan woman empowerment nih ya. Jadi kalau dilihat nih Bu, saya baca nih izin catatannya nih ya. Ini beliau selain aktif menjadi anggota dewan, ini juga aktif menjadi freelance gender consultant. Jadi ini gender specialist for Sanimas USRI. Terus ada program manager for woman participant in politic advocacy. Ada consultant for system based approach of child protection UNICEF, dan juga program manager for woman participant empowerment. Wah, luar biasa, keren banget ya. Bu Erma, ini gimana ngatur jadwalnya? Banyak banget programnya. Tapi boleh di-spill dikit nih, programnya ini sebenarnya seperti apa sih? Ya, itu sebenarnya full sebelum menjadi anggota dewan. Kalau ini sebenarnya lebih freelance aja untuk membantu teman-teman yang bergerak concern di situ. Jadi memang basic saya sebelum di politik itu memang di organisasi perempuan ya. Jadi di isu hak perempuan, kemudian isu kekerasan terhadap perempuan, kemudian hak anak, itu kurang lebih 15 tahun saya bergerak di situ. Luar biasa. Berarti bisa dibilang nih kalau Bu Erma nih ya, kodamnya bukan Singo Ulung, kodamnya Bu R.A. Kartini. Ya, Raden Ajeng Kartini. Oh, luar biasa Ibu, keren banget ya. Next, ini ada Bu Wiwin ya. Kalau ngomongin soal Bu Wiwin, ini pas banget sama pembahasan kita kali ini, yaitu ekowisata. Beliau ini juga pengelola selama 7 tahun Bu ya, di Balai Tani. Wah, luar biasa Bu. Diceritain dikit, Balai Tani ini apa Bu? Balai Tani itu tempat wisata yang berbasis edukasi pertanian. Karena memang kami ini usaha awalnya adalah pertanian, yang kemudian kita kembangkan di pelatihan pertanian.
kemudian berkembang lagi ke wisata, karena bagaimanapun yang namanya edukasi pertanian itu kadang-kadang perlu suasana yang fun, terutama untuk anak-anak. Maka itu kemudian kita buatlah menjadi balai tani. Wih, luar biasa, Bu. Tapi Ibu juga selaku ketua P4S Sedulur Tani. Ini apa, Bu? Pelatihan. Jadi P4S itu Pusat Pelatihan Petani Pedesaan Swadaya. Nah, ini jadi di bawah binaan dari balai balai pertanian yang ada di Ketindan Malang itu. Jadi tugasnya kita ini P4S itu dianggap sebagai petani yang sukses yang kemudian diminta oleh pemerintah untuk membantu memberikan edukasi tentang pertanian supaya kita tidak terputus generasi petaninya. Wah, keren nih Sobat Pariwisata, ini benar-benar dua Sri Kandi nih. Satu pejuang wanita, satu pejuang petani. Nah, kalau ini tadi sudah pejuang wanita dan juga pejuang petani nih ya Sobat Pariwisata. Kita juga hadirkan nih ya satu praktisi yang sangat luar biasa. Ini pejuang lingkungannya Jawa Timur, Bu ya. Pejuang alamnya Jawa Timur. Ini ada Pak Agus Wiono. Selamat datang Bapak. Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Ini kalau ngomongin soal Pak Agus ini selaku ketua East Java Ecotourism Forum, benar ya? Ecotourism Forum. Jadi kalau ngomongin soal alamnya Jawa Timur, ini beliau juru kuncinya, Bu. Luar biasa. Boleh diceritain dikit dong, East Java Ecotourism Forum ini seperti apa sih forumnya? Isinya apa? Kegiatannya seperti apa? Ya, Forum Ekowisata Jawa Timur yang saat ini sudah 15 tahun. Dulu itu cita-citanya bagaimana Jawa Timur itu menjadi trend center untuk pengembangan ekowisata di Indonesia di Indonesia. Kenapa? Kita tuh David Bali sama Jogja yang mereka tuh kekuatannya di culture. Nah, Jawa Timur itu punya 4 taman nasional, punya taman wisata alam banyak, Suaka Marga Satwa, dan area-area konservasi. Belum lagi lautnya. Gitu. Artinya secara nature kita tuh potensinya gede. Nah, kenapa enggak sekalian kita naik kelas ke isu ekowisata? Jadi bukan lagi wisata alam, tapi ekowisata, karena wisata alam itu belum tentu ekowisata. Betul. Nah, jadi bagaimana ditingkatkan? Ya karena kan sekarang ekowisata sudah menjadi konsumsi global. Orang sudah tahu apa ekowisata, apa bedanya sama wisata alam. Nah, kenapa tidak ditingkatkan seperti itu? Gitu. Nah, cuman orang selalu membayangkan kalau ekowisata itu harus ada gajah, ada harimau, ada spesial langka gitu. Sebenarnya tidak. Tadi Bu Wen tadi itu bicara soal pertanian. Ketika satu desa ingin menyelamatkan misalkan satu jenis padi lokal dan itu menjadi misi mereka dengan edukasi dan sebagainya, itu sudah ekowisata. Punya misi kan itu. Nah, maka gerakan kami adalah bagaimana, terutama sebenarnya kami lebih banyak mendampingi, membantu masyarakat yang community based ya. Jadi mazhab kami adalah community based ecotourism. Gitu. Jadi kami lebih banyak mendampingi masyarakat supaya mereka menjadi pemain, menjadi pelaku pariwisata berbasis ekologis, S-nya ya, ekologis gitu. Nah, sehingga nanti itu dibawa ke depan ketika kita ngomong pariwisata berkelanjutan, ya mereka udah siap dasar-dasarnya gitu. Nah, kegiatan kami itu membantu perencanaan. Terus termasuk pelatihan-pelatihan ya, SDM. Jadi terutama kami SDM karena memang modal utama di pariwisata itu SDM. Alamnya boleh bagus ya, boleh kekayaannya melimpah, tapi kalau SDM-nya tidak kompeten, ya kita tidak bisa bersaing di situ. Nah, jadi mulai dari planning, pelatihan-pelatihan, pemasaran, gitu ya. Terus juga pendampingan. Itu kegiatan kami selama ini. Kami kerjasama dengan banyak perguruan tinggi, ya MOU dengan beberapa perguruan tinggi. Kami juga mengelola mahasiswa-mahasiswa yang lagi magang, gitu ya, dengan berbagai jurusan. Gitu. Kami juga bekerjasama dengan industri pariwisata, gitu ya, bicara soal standarisasi, bicara soal pasar dan sebagainya, gitu. Dan kami juga satu hal stakeholder kami yang sangat penting itu adalah terutama masyarakat pedesaan. Nah, masyarakat pedesaan baik yang itu di seputar kawasan konservasi, terutama karena kita bicara soal ekoturism, sama masyarakat yang basisnya pertanian atau yang berbasis marine ya di pesisir ya, karena nelayan juga menjadi penting gitu. Nah, jadi itu kira-kira seputar tentang kami. Jadi
kami membantu juga memasarkan produk teman-teman. Jadi karena jaringan ekowisata itu kan apa ya, kalau skala provinsi kayak EJEP ini ya, ada East Java Ecotourism Forum. Dulu ada West Java Ecotourism Forum, ada Sulawesi, ada 12 kalau nggak yang lahir. Tapi saat ini mungkin mulai 10 tahun yang lalu gitu ya, itu yang hidup cuma Jawa Timur. Nah, yang konsisten jadi gitu ya. Di tingkat provinsi yang hidup sampai sekarang itu hanya Jawa Timur. Yang lain sudah nama saja. Nah, di tingkat nasional itu ada jaringan ekowisata Indonesia. Indonesia Ecotourism Network gitu. Nah, terus ada AEN, Asian Ecotourism Network, dan ada GEN, Global Ecotourism Network. Jadi hierarki jaringannya begitu. Itu. Makanya kenapa kami sangat yakin bahwa ini akan menjadi prospek di masa depan? Karena secara internasional pasar sudah jalan dan riset sudah mereka lakukan. Gitu. Nah, jadi itu yang akhirnya kami mencoba untuk menyederhanakan itu dalam satu gerakan action supaya masyarakat tidak bingung dan sebagainya. Nah, kami turunkan itu menjadi gimana sih bentuk-bentuk kegiatan yang eko tadi itu ya. Nah, oke, siap. Tapi sebelum kita lebih jauh lagi deh, Ibu izin ya. Kalau ngomongin soal ekowisata, ekoturism, sebenarnya apa sih ekoturism, ekowisata ini? Apakah memang kalau kita berwisata ke pantai itu termasuk ekowisata, ataukah ekowisata ini hanya berbasis alam saja bukan budaya juga? Itu seperti apa sebenarnya ekowisata ini? Sebelum kita semakin jauh. Sebelum saya menjawab itu saya kasih analogi sedikit. Mas Ferdi ya. Soto sama bakso kan sama-sama makanan. Sama-sama makanan, benar. Dimanapun orang tahu kalau bakso itu definisinya seperti ini. Makanan yang pentol-pentol daging ya. Kalau soto seperti ini. Sama-sama makanan, sama-sama berkuah kan begitu. Misalkan Mas Ferdi masuk ke warung, Bu, saya beli soto. Terus dikasih bakso. Kira-kira bagaimana? Protes dong. Protes kan? Kenapa? Karena nggak sesuai pesanan. Kita sudah tahu ya. Kalau yang namanya soto seperti itu kan. Nah, ekowisata juga begitu. Definisi internasional itu sudah dibuat oleh tadi Global Ecotourism Network. Ya. Dibuat juga oleh The International Ecotourism Society. Dibuat juga oleh Global Global Standard Tourism Council. WWF juga bikin, IUCN juga bikin. Yang intinya sama. Bahwa ekowisata bukan wisata alam, tapi sebenarnya ekowisata adalah wisata alam plus. Kenapa? Plusnya apa sih kan gitu ya? Karena kalau wisata alam saja itu kita harus nginget sejarah hancurnya Taman Nasional Serengeti yang ada di sana, di mana di Tanzania. Ya, tahun 70-an mereka hancur karena mereka jual tour operator dari Eropa datang ke sana, tembak-tembak singa dan sebagainya. Itu dianggap sebagai orang gagah kan itu ya. Wisatanya begitu, berburu langsung. Tapi di tahun 80-an, loh kok satwa langkanya semakin susah semakin sedikit kan? Nah, akhirnya mereka sadar, kalau begini terus berarti kan satu saat saya tidak bisa jualan. Kan itu. Nah, akhirnya mereka sadar, terus kalau begitu yang diburu adalah fotonya saja. Kan itu, hunting foto gitu. Nah, terus kalau begitu udah makanan nggak bawa dari Eropa. Kita pesan ke orang-orang lokal. Makanan penginapan orang-orang lokal diberdayakan. Nah, konsep itu akhirnya muncul dan menjadi gerakan. Akhirnya berkembanglah di Amerika Latin dan sebagainya. Kita baru tahun 90-an mengenal ini kan itu. Nah, jadi kalau ekoturism itu terjemahan sederhananya begini. Perjalanan bertanggung jawab. Nah, ini harus digarisbawahi. Perjalanan bertanggung jawab ke daerah yang masih alami yang masih alami, terus mendukung untuk kesejahteraan masyarakat lokal kan itu ya. Jadi alami, mendukung kesejahteraan masyarakat lokal, melibatkan edukasi dan interpretasi gitu. Nah, jadi itu penyempurnaan definisi tahun 2015 ditambah dengan ada kata edukasi dan interpretasi. Makanya kalau ada plang ekowisata berarti kamu sudah siap ya mengedukasi ya. Nah kan itu. Nah, jadi perjalanan bertanggung jawab. Yang bertanggung jawab siapa? Kan itu kan? Yang bertanggung jawab ya tentunya pengelolanya dong. Betul. Kan itu. Nah, jadi pengelolanya bertanggung jawab. Tanggung jawab terhadap apa? Lingkungan. Satu itu yang pertama. Karena kalau bicara soal pariwisata berkelanjutan, pilarnya kan 3 itu. Lingkungan,
sosial budaya dan ekonomi. Ya, tanggung jawabnya di situ bagaimana? Sama tata kelolanya. Gitu. Nah, yang tanggung jawab lain siapa lagi? Wisatawannya. Ya kan itu. Bagaimana menjadi responsible turis, wisata yang bertanggung jawab, kan gitu. Nah, ini harus kita cetak ini. Nah, jadi ini tugasnya siapa ini? Nah, kan itu. Nah, sebenarnya kita sudah bicara soal tata kelola di sini ya. Benar. Sekolah-sekolah mulai dari TK, SD sampai perguruan tinggi harusnya juga menyiapkan calon turis bertanggung jawab. Anak-anak nanti kalau berwisata ke sana begini ya. Misalkan gitu. Ya kan itu. Jadi sehingga ketika si mereka itu suatu saat datang ke tempat wisata, behaviornya atau perilakunya ya dia sudah ekoturis. Kan itu. Nah, kalau ujuk-ujuk saja misalkan datang mau diedukasi kayak apapun ya biasanya untuk perubahan sikap menjadi susah ya. Kan itu. Kita saja yang sekolah mulai dari TK sampai perguruan tinggi kadang-kadang sikap kita masih begitulah kan gitu ya. Nah, jadi bertanggung jawab itu. Nah, jadi wisatawan pengelolanya juga harus ngerti prinsip-prinsipnya gitu ya. Terus mendukung kesejahteraan masyarakat lokal. Artinya apa? Dalam pengembangan ekowisata, baik itu yang sifatnya community based ecotourism atau private based yang dikelola sama swasta gitu ya, atau yang government based. Karena ada ekowisata yang dikelola sama pemerintah juga. Kan gitu ya. Nah, jadi dan yang terakhir yang lagi ngetren juga itu adalah yang mixed based. Jadi campuran. Ya, jadi kerjasama, pola kerjasama ya, sehingga masyarakat tidak jadi penonton dan masyarakat tidak menjual properti berupa aset yang paling berharga tanah, kan gitu. Nah, jadi bagaimana keempat pengelola tadi itu menjadi bertanggung jawab, ya bertanggung jawab tadi itu. Nah, terus yang penting juga karena melibatkan edukasi dan interpretasi, bagaimana destinasi wisata itu menyiapkan itu. Kalau kita bicara edukasi, formal, non formal, informal, itu kan bicara soal edukasi kan kita nggak bisa lepas dari kurikulum ya, sejelek apapun gitu. Nah, jadi kalau saya mengedukasi wisatawan, saya harus punya dong silabus paling nggak kan gitu. Kira-kira tujuannya apa? Kalau misalkan tadi seperti Bu Wiwin gitu ya, datang mau belajar tentang apa? Mau belajar tentang bagaimana teknik menanam padi, kan gitu ya. Nah, tujuannya apa? Sehingga nanti ketika dia pulang, pengetahuannya nambah apa? Skillnya nambah apa? Kan itu. Benar. Habit perilakunya, attitude-nya gitu. Oh iya, ternyata nanam padi itu susah ya. Berarti kalau saya ini selama ini makan nggak saya habiskan, wah kasihan petani ya. Kan gitu ya. Nah, itu kalau nggak datang ke sana kan nggak tahu ya bahwa jadi petani itu panas dan sebagainya. Nah, itu bicara soal menyiapkan edukasi tadi itu. Tentang kontennya bagaimana, metodologinya bagaimana. Ya, karena pariwisata harus happy kan begitu ya. Happy. Lebih banyak melakukan pengalaman, dapat pengalaman banyak begitu. Nah, jadi itu. Jadi kawan-kawan kadang-kadang kalau bicara soal edukasi tadi itu sama interpretasi, karena itu muatan penting dalam ekowisata, sampai saat ini belum atau sedikit sekali yang nyampe ke sana. Bahkan secara nasional kemarin saya tanya di Kemenpar itu, ini mana ini standar wisata edukasi? Karena kan banyak yang jualan itu ya. Nah, belum punya. Di Kemenpar belum ada. Mana standar apa SKKNI, standar Komoditi Kerja Nasional pemandu wisata edukasi? Belum ada juga, kan itu. Nah, ini menjadi PR kita bersama, gitu ya. Nah, kenapa menjadi PR kita bersama? Jadi kalau kita destinasi wisata kita bisa naik kelaskan ke tingkat yang tadi sampai ada interpretasi dan sebagainya, kan berarti kita bicara kualitas ya. Orang datang tidak sekedar bayar karcis senang-senang gitu ya terus pulang gitu. Tapi bagaimana orang itu mendapatkan sesuatu pencerahan sehingga harapannya pulang itu ada perubahan perilaku. Perubahan sikap. Nah, sebenarnya edukasi dan interpretasi, terutama edukasi kan muaranya perubahan perilaku. Benar. Ya, sesingkat apapun orang datang ke destinasi, pulang harapannya adalah ada perubahan tadi itu. Maka itu harus kita persiapkan betul itu. Nah, itu bedanya wisata alam sama apa namanya? Sama ekowisata. Jadi kalau wisata alam misalkan ya, Pantai Pasir Putih. Itu kan bisa karena alam kan, wisata alam. Orang datang bayar karcis, ya sudah keceh-keceh, renang-renang, terus pulang kan gitu, nggak ada pemandu kan. Nah, itu wisata alam. Nah, tapi kalau kita secara ekowisata, misalkan kita datang sama-sama pantainya di CMC Tiga Warna, kan itu ya, di Malang Selatan itu, kemarin mendapatkan Asian Tourism Award. Ya, dia itu the best community based ecotourism di Indonesia. Nah, jadi waktu ada acara di Bali 2 tahun lalu itu sudah menjadi wakilnya Indonesia untuk ngomong secara soal community based ecotourism. Tiga Warna. Jadi di sana orang datang ke sana itu harus reservasi dulu. Gitu. Ya, reservasi dulu. Kenapa? Supaya
daya dukungnya tidak dilanggar. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa harus reservasi? Supaya mereka ada persiapan. Benar. Ini tamu saya itu yang datang besok itu berapa? Oh 50, oh berarti untuk makannya saya harus beli 60 telur. Ya, kali ada yang nambah misalnya gitu ya. Nah berarti harus saya menyiapkan 6 pemandu. Kan itu. Nah jadi kita happy, enak kan itu. Nah terus sampai di sana menunjukkan ininya, tanda bookingnya, masuk ke sana checklist. Di checklist yang dibawa apa? Bawa roti, tisu dan sebagainya. Nanti pulang keluar di pintu berbeda di checklist lagi. Kurang satu, mohon maaf bisa dicari dulu. Kalau nggak bisa didenda. Satu item 100.000. Kan itu ya. Terus wajib pemandu. Akhirnya itu banyak orang-orang lokal yang bisa jadi dapat pekerjaan baru. Pekerjaan kan itu wajib pemandu. Jadi satu menjaga keselamatan wisatawan, yang kedua tadi mengedukasi. Gitu ya, edukasi. Terus di dalam juga selalu dilibatkan untuk tadi kegiatan menanam, ya, atau memperbaiki sesuatu sehingga orang punya kesan gitu ya, punya kesan gitu. Nah jadi itu bedanya. Jadi wisata, kalau wisata ekowisata ya tadi memang ada unsur edukasi tapi menyenangkan karena memang pariwisata itu harus mengentertain, gitu ya, harus mengentertain. Jadi jangan nanti seperti kelas dipindah. Kaku-kaku banget ya, nanti nggak datang lagi Pak. Betul. Nah, kalau wisata alam ya tadi itu orang masuk ya sudah, kadang-kadang di situ ada kode etik wisatawan tulisan gede nggak dibaca. Benar. Makanya sering ada masalah sampah dan sebagainya. Tadi itu. Oke, itu tadi perhatian ya sobat pariwisata bahwa ekoturisme itu ternyata kompleks banget ya. Kompleks banget kalau ngomongin soal ekowisata. Tapi ini yang menarik adalah kenapa sih? Ini saya mau cari tanggapan dari Ibu nih ya. Kenapa sih ekoturisme ini penting? Karena kalau kita lihat ya dari skema yang sekarang berjalan itu wisata ini semakin lama semakin banyak. Dan kalau orang itu ya kita nggak tahu ya, namanya orang kalau nggak ada edukasinya ya jadinya seenaknya sendiri. Datang tanpa ada batasan, akhirnya bisa menjadi kerusakan lingkungan. Itu seperti apa tanggapannya? Karena kalau kita lihat kan fenomena yang terjadi sekarang seperti itu. Iya. Jadi memang kayak wisata itu kan sudah menjadi kalau kebutuhan primer ya. Benar sekali. Kalau punya tabungan sedikit itu wisata, apalagi Gen-Z. Karena Gen-Z itu kan ya apa dengan kehidupannya, dengan sosial media dan sebagainya. Itu wisata itu menjadi kebutuhan primer. Dan saya pikir itu juga tentunya adalah hal yang perlu kita menjadi bagus, terutama pada teman-teman yang bergerak di wisata. Ini adalah peluang pasar yang terutama adalah yang base community dari desa wisata yang sekarang mulai berkembang, sehingga tentunya kita ingin pemerataan pembangunan PDRB itu berbasis kecil, paling kecil yaitu desa. Tapi tentunya kalau kita tidak mulai dari awal itu berjaga-jaga, maka tentunya ini akan berisiko terkait dengan lingkungan kita. Sehingga memang di Jawa Timur sudah punya perda pemberdayaan desa wisata. Itu periode saya sebelumnya, nomor 4 tahun 2022. Jadi di prinsip di perda itu sudah salah satunya adalah konservasi sumber daya. Kemudian tujuannya pun dari 6 tujuan itu 3 adalah, pertama adalah edukasi, yang kedua adalah terkait dengan konservasi. Jadi memang rohnya perda itu adalah untuk bagaimana kita yang Jawa Timur tadi dikatakan Pak Rus tadi, yang kita kaya terkait dengan sumber daya alam, tapi kita jangan sampai lengah. Kemudian yang awalnya itu kita kaya ini menjadi potensi, akhirnya menjadi bencana kalau kita tidak mulai dari awal jaga itu. Apalagi kalau kemudian semua keran dibuka. Sekarang desa sudah bisa menjadi destinasi, kemudian private gitu ya. Nah ini kalau tidak ada rambu-rambu, tidak ada, kalau rambu kan secara legal ya, tapi juga kemudian secara secara budaya, secara pemikiran kita, kesadaran kita, maka ya ini nanti akan menjadi bencana pertumbuhan pariwisata ini. Betul tadi yang cerita-cerita di luar itu. Sehingga memang ini yang harus kita edukasikan kepada semua pelaku wisata.
kebetulan kalau komisi B, karena kita itu memang tanggung jawabnya adalah pada community base. Ya. Kalau yang private itu mungkin dunia private, tapi yang community base itu menjadi tanggung jawab Provinsi Jawa Timur untuk pemberdayaan, dan salah satunya yang paling penting adalah konservasi. Gitu. Sehingga memang di setiap desa wisata yang ditetapkan sebagai desa wisata oleh, apakah itu kalau di wilayah kabupaten itu pemerintah kabupaten yang menetapkan destinasinya itu desa wisata itu, kalau di wilayah itu perbatasan meliputi 2 kabupaten, maka provinsi yang menetapkan. Syaratnya adalah salah satunya terkait dengan konservasi. Dan ini memang secara perda, secara hukum itu kita sudah sudah kita terbitkan, sehingga memang di dalam pelaksanaannya yang perlu kita bersama-sama untuk mengawalnya. Memang tidak mudah ya, karena pasti, terutama karena yang saya tahu, saya dampingi beberapa desa wisata, itu memang selalu yang pertama adalah PAD gitu. Caranya PAD-nya tinggi. PAD-nya sudah mulai ketika ini membuka desa wisata kan sudah dia hitung berapa investasi yang diambil dari dana desanya itu untuk membangun segala macam. Akhirnya itu yang muncul pada waktu dulu itu ya, yang muncul itu ya destinasi yang kaitannya yang lagi in, misalnya waterboom, kayak gitu-gitu ya. Kemudian kita luruskan lagi bahwa desa wisata tidak seperti itu. Desa wisata itu adalah kita lihat potensi, apakah itu potensi alam, apakah itu potensi budaya, atau potensi sosial yang ada di situ yang kita kembangkan, yang kemudian dari situ kemudian kita punya konsep desa wisata itu, termasuk ekoturisme itu harus menjadi salah satu dasar itu. Meskipun memang tidak bisa langsung, Mas Agus, karena memang itu tadi persepsinya itu pasti maunya itu langsung menghasilkan PAD. Benar. Dan kemudian kalau mereka kalau di situ harus ada edukasi, kan berarti SDM-nya dulu. Pegawai itu kan. Jadi kalau di Blitar Selatan itu Mas Agus bilang sekarang yang dikembangkan di Blitar Selatan, iya memang. Tapi memang tantangannya luar biasa. Alamnya bagus Mas. Awalnya kita ada satu desa aja ada 11 pantai. Dan itu cantik-cantik. Baru satu yang kemudian bisa dikembangkan jadi desa wisata. Nah, tapi memang untuk pengembangan SDM-nya itu tantangan luar biasa. Di daerah Blitar Selatan itu ya anak-anak muda aktif, senang mereka. Tapi ya itu tadi SDM-nya untuk mencari lulusan SMA aja susah. Gitu. Sekarang sehingga kita harus pelatihan, menyadarkan, dampingi dan sebagainya. Ini tantangan, tapi tentunya kalau pemimpin atau kepala desanya itu mereka itu punya luar biasa, anak-anak mudanya itu bisa dilakukan. Salah satunya misalnya di Blitar dan desa yang saya tahu ya, itu sebenarnya sudah memulai itu. Misalnya di Serang itu ada konservasi penyu, setiap tahun ada namanya festival Serang, itu salah satunya ada edukasi untuk bagaimana kita atau terutama anak-anak itu tahu bahwa penyu itu setiap tahun itu bertelur, dan bertelurnya bagaimana harus kita lindungi biar nanti jadi tukik dan kita lepaskan kayak gitu. Terus kemudian ada festival yang tari topeng itu ya, itu ya barong itu, kemudian ada cerita tentang pantai itu, kayak seperti itu. Kemudian yang di Budak misalnya tanaman Budak itu hanya ada di pantai itu, tapi kalau tidak kita konservasi itu nanti akan habis. Makanya kita tanami terus di sekeliling, karena itu untuk mengatasi abrasi pantai misalnya, dan itu jadi kita tetap harus harus tanam itu, jangan sampai kemudian ini hilang dengan karena pantainya bagus itu yang datang ribuan tiap satu minggu. Nah, tapi memang belum kita kemudian melakukan edukasi, itu memang harus jalannya tidak mudah yang tadi tantangannya banyak, tapi itu harus kita lakukan. Sehingga memang harapannya lembaganya Mas Agus ini bisa banyak melakukan pendampingan yang bersama-sama pemerintah
kabupaten dan pemerintah provinsi untuk melakukan itu. Oke, siap. Jadi ini kuncinya adalah SDM. Itu adalah penggerak utamanya karena kita memang community based tourism ya, jadi tidak terlepas dari SDM-nya yang kalau harus. Alamnya bagus, pantainya bagus, tapi kalau SDM-nya ini ya tidak akan diisi orang luar gitu. Jadi yang melihat potensi duluan malah orang luar pasti dia tidak akan bertanggung jawab terhadap alamnya. Iya dong, karena mereka nggak merasa memiliki, rasa kepemilikannya kurang. Nah kalau dari Bu Wiwin nih, sebenarnya kalau saya berpikirnya bahwa ekoturism itu adalah tidak hanya sekedar mencari uang. Nah kalau wisata umum kan ekonomi, tapi kalau sudah berbicara tentang ekoturism itu berbicara tentang proteksi, ya kan? Mulai dari alamnya, budayanya, ekonomi lokalnya, ini kan harus ada namanya proteksi. Kenapa? Karena tempat wisata yang ada itu mereka yang tinggal di situ, mereka yang butuh untuk menikmati hidup selamanya. Nah turis hanya datang, kalaupun ada kerusakan sudah tidak ada tanggung jawab apa lagi. Nah ekowisata itu harus ke situ proteksinya. Nah maka bagaimana pengembangan masyarakat untuk mencintai budaya lokalnya itu sebagai ekoturism. Nah kalau kami di Balai Tani ini kan berbasis tentang bagaimana pertanian. Otomatis kalau kita berbicara pertanian ya kita berbicara tentang pengelolaan alam. Nah, kan kita sudah tahu sampai hari ini anak-anak kalau ditanya cita-citanya apa nggak ada yang mau jadi petani. Nah ini, maka ini adalah salah satu cara untuk bagaimana kita memproteksi petani-petani kita lewat edukasi yang menyenangkan. Nah ini juga bagian dari maka wisata ekoturism itu tidak hanya sekedar dari alam, tapi bagaimana budaya, termasuk yang saya mulai 2019 ini melakukan pendampingan untuk kampung adat Segunung, itu juga begitu. Berawal dari mereka merasa bahwa ketika Wonosalam ini sudah mulai banyak dibuka oleh wisata-wisata, dan mereka hanya menjadi penonton. Maksudnya apa? Karena lahan-lahan itu sudah dibeli oleh investor seperti yang dikhawatirkan oleh Mbak Irma tadi, ya kan? Dan pada akhirnya penduduk di situ hanya jadi tukang parkir. Ini kan yang tidak kita inginkan bersama. Benar. Maka edukasi masyarakat untuk bagaimana dia menjadi subjek atas wisata itu yang kita lakukan. Memang lelah. Mulai 2019 sampai sekarang itu kami menganggap belum jadi. Dengan menggali potensi mereka, menggali-gali budaya mereka yang bisa dijual. Karena event itu bagian dari wisata, betul ya? Iya. Bagian dari produk gitu. Nah, itu. Dan kemudian edukasinya tidak hanya bagaimana kita mengajak mereka menggali budaya yang untuk bisa kita jual dan dipertontonkan, tetapi bagaimana budaya ini juga menjadi kehidupan mereka. Sehingga rasa memiliki tempat itu akan semakin kuat. Ini yang paling penting. Karena Nyun Sewu, begitu ada beberapa daerah yang sudah open wisata ya, swasta, kemudian lupa, ini berefek pada perilaku karakter anak-anak yang di sekitar situ. Ini ada beberapa tempat wisata itu karena memang mereka mengandalkan wahana, mainan. Nah, akhirnya yang datang itu kan berbagai macam orang. Akhirnya tidak bisa kita mendetek tujuan mereka, latar belakang mereka yang datang seperti apa. Kalau di tempat edukasi, kita pasti sudah melihat bahwa yang datang memang orang yang naik belajar. Benar. Ada screening, ada assessment gitu. Kalau di wahana kan tidak mungkin. Dan ternyata yang datang itu memberi pengaruh yang jelek. Ada satu daerah yang kemudian membuat anak-anak itu akhirnya pintar judi, minum-minuman keras. Ini kan bagian dari, menurut saya ini bagian dari yang tidak terjadinya ekowisata. Karena apa? Budayanya rusak oleh kehadiran tempat wisata. Benar. Itu yang juga kita pikirkan bersama. Nah, maka kehadiran pemerintah itu memang perlu lewat perda-perdanya, dan tidak bisa kemudian hanya dinas pariwisata. Ya kan banyak perda yang diwujudkan oleh lingkungan hidup ya, Mbak ya. Nah, makanya kalau Mas Agus tadi bercerita bahwa yang terlibat di dalam komunitasnya itu ada sampai lawyer, macam-macam, itu memang penting. Karena ngomong pariwisata tidak bisa ngomong orang datang selesai, tapi bagaimana efek dampak yang ditimbulkan juga harus kita dampingi. Itu edukasinya tidak bisa dilepaskan. Oke.
Gitu. Oke, ini menarik nih. Tadi karena sempat disinggung bahwa tentang kayaknya ya itu taraf penilaian kesuksesan dari wisata itu adalah dari perolehan PAD. Semakin tinggi perolehannya semakin sukses berarti. Nah, tanpa memikirkan efek. Kalau memang semakin banyak PAD-nya, berarti semakin besar orang datang ke sana. Nah, apakah perlu Bu adanya kebijakan yang memang mengatur lebih dalam lagi tentang tatanan aturan-aturan? Mungkin aturan bahwa maksimal sehari berapa, terus maksimal bawanya seperti apa? Apakah perlu sampai sedalam itu menurut Bu Erma dan Bu Win? Perlu sih, terutama adalah yang wisata yang terutama ada di hutan lindung ya, yang memang secara undang-undang tinggi. Ini kayak misalnya pendakian atau misalnya wisata yang ada di wilayah hutan yang memang itu harus betul-betul dilindungi, itu harus ketat. Jadi termasuk berapa yang berkunjung, kemudian apa yang jangan sampai ada satu pun sampah ya. Itu harus ketat. Jadi kan ada kawasan hutan lindung, kawasan hutan rakyat, karena sebagian besar wisata alam itu adalah di wilayah itu. Pasti ada di wilayah hutan rakyat. Hutan rakyat meskipun rakyat bisa mengelola, karena kan di bawah Kementerian Kehutanan ya, sekarang ada dalam bentuk dikelola oleh Perhutani, ada yang dikelola oleh DPK, oleh desa ya. Nah, ini tentunya ya prinsip terkait dengan konservasi ini harus terjaga. Memang tapi beda kalau hutan lindung ya sangat ketat, karena ada 1-2 sampah pun itu pasti akan mempengaruhi, ada banyak pengunjung itu pasti akan mengurangi satwa tertentu di habitatnya. Nah, oleh karenanya memang terutama yang di hutan lindung itu harus rigid. Nah, sementara yang biasanya desa wisata itu yang di hutan-hutan rakyat, yang biasanya MOU dengan Perhutani atau di kawasan DPK itu kemudian ya terkait dengan bahwa aslinya harus jangan sampai misalnya tegaannya itu harus tetap ada, meskipun ada dibangun misalnya pembangunannya tidak boleh pembangunan yang permanen misalnya. Yang pasti itu adalah tegaan itu harus tetap ada. Nah, yang sementara terkait dengan pengelolaan sampahnya terus dan yang lain itu juga termasuk yang tadi di ekoturism tadi itu harus ada. Dari Bu Win ada tambahan? Iya benar, harus ada batasan. Tapi memang kadang-kadang kalau sudah berbicara tentang tempat wisata swasta ya, di kepala swasta kita nggak bisa kontrol ya. Jadi karena mereka memang niatnya adalah untuk mencari keuntungan. Tetapi yang masih bisa dilindungi oleh pemerintah yang berkaitan dengan komunitas tadi yang community turisme itu yang memang yang harus benar-benar kita protek ya. Dan ini berbicara kenyamanan loh. Karena begini, ada beberapa yang tempat wisata yang dulu dipaksakan, contoh di Bukit Teletubbies. Bukit Teletubbies yang mana? Blitar. Iya Blitar loh. Kediri apa ya? Blitar ada Blitar. Yang ada di Bromo ada. Di Bromo. Nah, artinya ketika kemudian edukasi pengelolaannya nggak ada, keberlanjutannya nggak ada, kemudian wisatawan ke situ merasa kemudian tidak mendapatkan apa-apa, hanya sekedar foto-foto dan nyun sewu, di setiap spot harus bayar dan sebagainya, yang kemudian memberatkan. Ini juga akhirnya ya mati begitu saja. Dan saya yakin itu akan meninggalkan jejak-jejak kerusakan lingkungan. Betul. Nah, ini yang wajib memang. Bahkan kalau memang bisa menyentuh pada pengelola wisata swasta, terutama yang berkaitan dengan dampak sosial budayanya, itu sebenarnya pemerintah juga harus turun tangan, walaupun mungkin dengan jumlah yang kira-kira seperti itu. Oke, tapi ini menarik karena kalau ini bisa jadi dilema juga ya. Semakin kita pengetatan terhadap aturan-aturan wisatawan, itu nanti akan akan membuat wisatawan akhirnya, waduh, males lah di sana banyak aturannya, harus gini. Nah, teman-teman dari EJF, apakah ada memang terobosan atau solusi tentang hal ini bahwa kita tuh bukan berarti batasan ini akan mengurangi PAD, cuman
memberikan ruang yang pas untuk akhirnya kunjungan ini tuh diagendakan atau seperti apa yang akhirnya membuat PD-nya tetap ada, tetap jalan, tetap bertumbuh, cuma memang keselamatan untuk lingkungan juga ada. Itu seperti apa? Oke. Analogi saya, KAI sekarang bangkrut tidak? Enggak kan? Kan mereka pembatasan. Benar. Tidak seperti dulu kan? Kan gitu ya? Ya, benar. Jadi bisnis yang berkualitas seperti itu dibatasi, kenyamanannya ada, harga dinaikkan, orang nggak mustah. Sama hasilnya ya. Beli kenyamanan, kan gitu. Hasilnya sama. Jadi sebenarnya turisme juga seperti itu, kan gitu. Nah sekarang orang masuk 5 ribuan, ya nggak apa-apa, mungkin yang ditemui sampah, ya ala kadar sendiri, gitu kan. Nah sebenarnya apakah kita tidak punya daya beli kalau itu dinaikkan? Saya yakin ada. Orang Indonesia ya, orang Indonesia itu kan gitu, kan itu. Nah jadi sebenarnya tinggal bagaimana edukasi menjadi penting, terutama yang untuk mengedukasi pasar, supaya mindset mereka itu menjadi benar gitu ya. Nah selama ini itu kita selalu dikungkung oleh yang namanya komersial marketing, sehingga kita lupa yang namanya social marketing, mengkampanyekan hal-hal baik. Ya, kalau komersial marketing kan yang dikampanyekan soal produk barang, orang diprovokasi untuk membeli barang. Kalau nggak beli ini nggak modern, kalau nggak beli ini ketinggalan ini. Tapi kalau misalnya saya nggak berbuat baik, saya kuno ini. Nah ini jarang. Kalau terlalu baik nggak viral. Nah, betul. Tapi ya itu yang disebut penjajahan budaya. Ini makanya ketika kita bicara soal value, nilai, gitu ya. Jadi kan di awal saya bilang bahwa ini kita akan quality tourism, berarti lebih bagaimana itu lebih bernilai, kan gitu. Nah jadi ya mohon maaf, misalkan kita itu punya banyak potensi, misalkan di kawasan perhutani itu ya ada objek itu yang nilainya istimewa, sampai yang ibarat ini ada durian istimewa, ada durian busuk gitu ya, semuanya dijual 5 ribuan. Ya, misalkan kita mau masuk ke destinasi yang altitude-nya bagus, sana altitude-nya bagus tapi kotor, tetap sama-sama 10.000 tiketnya, kan begitu. Nah, jadi ini menurut saya ini kita tidak berpikir nih, bagaimana setiap tempat yang punya unik selling point tadi itu dibuatkan varian produk yang berbeda, karena pasar itu juga pasti ada yang low end, middle end, sama yang high end, kan begitu. Segmented lah. Betul, segmen gitu. Ya, ketebalan kantong itu beda-beda kan gitu. Nah, jadi bagaimana dari awal kita merancang itu? Oh, yang ini memang oke, ini destinasi yang untuk mass tourism. Karena mass tourism itu juga ada pasarnya kok. Benar. Ada orang yang senang datang ke situ. Tapi juga ada orang yang datang sapinya di sini, keluarga dapat edukasi, mahal dikit tidak apa-apa, tapi saya dapat pengalaman. Nah, bagaimana kita bisa menangkap itu dan mengaplikasikan ke dalam semua produk tadi itu? Berarti kita bicara soal tata ruang tata wilayah, kan gitu. Nah, jadi ini bicara tentang tata kelola sebenarnya. Jadi setiap daerah pasti punya itu, ya, RT RW dan sebagainya. Nah, jadi ini mau dialokasikan kemana? Kalau saya ngajar juga perencanaan tempat wisata ya di salah satu universitas. Jadi kalau misalnya kita punya satu destinasi, mana zona publik, mana zona zona usaha, mana zona konservasi, kita harus clear, gitu. Nah, sehingga orang datang ke situ udah jelas. Jadi nggak rusak, nggak acak-acak gitu. Nah, tapi tadi bicara soal apakah kita harus takut nanti ke sana gitu ya, turun dan sebagainya kan itu. Kalau kita bicara quality tourism seperti saya, kan ada segmen pasar ya. Yang saya pilih adalah escapist. Escapist itu cirinya adalah ciri-ciri pasar escapist itu adalah orangnya sedikit, ya grupnya itu 10-15, length of stay-nya lama. Ya bisa 5 sampai 10 hari kan gitu. Daya belinya ada. Terus mereka orang-orang yang ingin belajar, aman kalau pakai orang ini. Ya, jadi saya dapat tamu 10 seminggu. Nah, kontrolnya mudah. 3 bulan saya ongkang-ongkang. Daripada tamu 300 1 hari pulang gitu ya. Nah, sampahnya banyak dan sebagainya kan itu. Nah, jadi banyak pilihan gitu. Dan tadi kalau kita bicara soal tadi Bu Irma bilang bahwa PAD atau BDRB, kan gitu. Nah, jadi kita misalkan belajar dari teman kita di Banyuwangi, gitu ya, dalam lebih mengutamakan BDRB-nya dulu lah di jalan ini. Kalau nanti mereka sudah lancar, gitu ya, kan pasti taat pajak. Ya ujung-ujungnya masuk juga kan, gitu kan. Gitu. Jadi PAD jangan hanya diartikan sebagai tiket, ya, tiket masuk kan gitu. Jadi kita bicaranya itu adalah soal ke depan, kan gitu. Nah, terus
Terus putaran ekonominya. Nah, putaran ekonomi tadi itu, yang penting kan itu. Apalagi kita bicara community base, kan itu. Ya, betul. Makanya sebenarnya pemerintah sudah punya beberapa regulasi yang untuk memproteksi itu. Benar. Jadi kalau ukurannya apa tadi indikatornya kesuksesan pariwisata tidak hanya ekonomi ya, itu yang harus kita sepakati dulu ya. Tidak hanya ekonomi, tapi tadi soal konservasi juga soal sosial, kan itu ya. Di global standar tourism council sendiri di PBB ya, di Tourism menetapkan bahwa indikator desa wisata berkelanjutan atau wisata berkelanjutan itu ada 174 indikator, dan itu tidak hanya ekonomi, tapi juga soal konservasi, soal sosial budaya dan seterusnya. Itu ya. Nah, artinya pertimbangan lain itu juga harus kita pikir. Benar. Nah, saya mau menyentil misalkan begini. Di Jawa Timur itu kan kita punya kebanggaan Reok Ponorogo. Reok Ponorogo. Kalau kita bicara budaya itu sudah dapat pengakuan dari UNESCO. Betul. Kan gitu. Eventnya sudah internasional. Pertanyaan saya adalah kita punya ketergantungan apa terhadap budaya itu? Budaya kan salah satu kesenian ya. Ponorogo, Reok Ponorogo. Kita punya ketergantungan apa dalam untuk supaya Reok itu lestari? Bulu merah kan? Kan bulu merah. Bulu merah kan bisa diganti dengan yang imitasi. Mau nggak pelakunya? Kan itu kan? Kalau nggak mau harus asli kan itu. Berarti itu asli dapat dari mana? Sementara merah itu dilindungi. Benar. Nah kan itu. Nah ini akan menjadi bumerang di mata internasional. Kan gitu. Kalau ternyata Ponorogo tidak memikirkan hal itu tentang bagaimana konservasi meraknya kan gitu. Nah sejauh mana sekarang itu dipikirkan? Kalau nggak, ini jalan bunuh diri untuk Reok itu sendiri. Kan itu. Jadi konservasi dasarnya adalah merubah kelangkaan menjadi kemelimpahan. Kan itu. Sehingga kalau bicara soal value atau ekonomi nanti ada. Kalau kita bicara konservasi kan nggak hanya perlindungan sama pengawetan, tapi pemanfaatan. Tapi bagaimana pemanfaatan lestari. Kan itu. Nah, jadi sebenarnya apa ya namanya? Penjualan jasa dari pengolahan tadi itu, jadi value-nya itu lebih dari sekedar nominal uang sebenarnya, gitu. Nah, jadi itu yang perlu kita perhatikan bahwa kita harus menilai sesuatu itu secara menyeluruh, gitu. Jadi menilai lingkungannya iya. Kalau nanti misalkan ada tempat wisata tadi yang Bu Iwin ceritakan, untuk apa wisatanya maju, duitnya banyak, tapi banyak anak-anak yang tidak ada misalkan curanmor jadi curanmor, kriminalitas tinggi, nggak ada pelacuran jadi pelacuran, narkoba, mabuk-mabuk dan sebagainya. Terus misalkan harga-harga di situ disetandarkan dengan harga turis sehingga masyarakat lokal juga megap-megap dan sebagainya. Dan itu tinggal menghitung hari akhirnya menuju kematian. Nah itu yang perlu dijaga juga. Gitu. Jadi jangan kita itu memikirkan tentang pendapatan besar, tapi kebocoran kita tinggi. Ya contoh misalkan di tempat-tempat wisata, desa-desa wisata, paling banyak mereka juga jualan kopi gunting. Ya kan itu. Kenapa nggak kopi giling? Kan itu. Ya. Terus minuman-minuman berkaleng-kaleng itu, yang mereknya macam-macam itu. Laku, mereka dapat untung dikit. Untung besarnya punya siapa? Perusahaan kan? Yang ada di Surabaya, apatannya di Amerika dan sebagainya. Ini kebocoran, leakage gitu. Nah, percuma, kan itu, percuma. Jadi itu kebagian sampahnya. Nah, kalau ngomong ekoturism, itu juga harus kita perhatikan secara komprehensif ya. Karena ini, tapi jangan takut bahwa kita nggak harus saklek bahwa ekoturism begini. Karena ada konsep yang namanya soft ekoturism dan hard ekoturism. Kan gitu. Kalau yang hard itu memang pasalnya itu banyak, ya. Kita menjatuhkan satu daun saja kena pasal itu. Nah, kita pakai sikat gigi di daerah itu nggak boleh. Tapi kan buat kita itu kita masih yang soft dulu. Karena kalau yang hard langsung diterapkan, kok kita nggak bisa. Karena kan sistem pembelajaran. Bagaimana kita belajar yang ringan-ringan dulu, ya. Oke, yang ini masih kita toleransi, tapi tahun depan jangan ya. Itu begitu. Nah, nasib alam dan nasib manusianya juga dipikirin. Nah, begitu. Nah, itu kan artinya kita punya milestone. Ya, kan gitu. Roadmap-nya bagaimana? Ya, planning-nya bagaimana dan sebagainya. Nah, bicara soal itu, masyarakat itu awam ini. Gitu. Nah, makanya kembali lagi bahwa pemberdayaan itu investasi juga. Ya, SDM itu investasi. Tapi ya tadi itu bahwa banyak yang masih berpikir pariwisata itu adalah tentang membangun. Gitu. Makanya yang terjadi bukan desa wisata tapi wisata desa. Gitu. Membangun, harus ada bangunan. Jadi kalau yang namanya belanja
anggaran itu lebih banyak ke fisik. Coba cek deh, berapa investasi untuk SDM? Padahal SDM itu menjadi penting, ya, untuk bisa mengelola semuanya tadi itu, gitu. Nah, jadi ketika kita salah investasi, yang terjadi apa? Untung atau buntung? Di Jawa Timur boleh cek deh. Saya sudah cek ya beberapa desa yang sudah ngeluarin 1M lebih, sudah 5 tahun itu balik 20% itu tidak ada, bangunannya sudah hancur sebagainya, kan gitu. Nah ini kan berarti investasinya nggak jelas ini, lebih rugi dong pariwisata. Nah karena tidak punya planning, karena tidak mampu, karena tidak ada pendampingan dan sebagainya. Nah keberlanjutan, nah itu nggak ada. Jadi ini yang, jadi kita bersyukur di Jawa Timur itu misalkan ikonnya kan sekarang ada Bromo, nambah lagi Ijen, nambah lagi Tebak Sewu itu. Apakah mereka itu sudah ekowisata? Ya kalau dibilang soal hard ekoturisme belum, tapi soft lah. Ya. Kita punya Baluran misalnya, Taman Nasional Baluran, ya, Banteng Jawa dari situ, Afrika Panjawa. Apakah itu destinasi ekoturisme? Belum. Kenapa? Ya kalau kita masuk ke dalam, misalkan pengunjung masih bisa feeding, masih lempar-lempar ke makaka itu. Padahal kalau di ekoturisme itu tidak boleh. Karena apa? Bisa merubah perilaku. Benar. Nah, satwa itu kan stakeholder dalam ekoturisme. Sosial budaya tidak hanya berlaku pada manusia. Betul. Nah itu harus kita anggap sebagai stakeholder kan itu. Kalau mereka ada perubahan perilaku seperti itu, ketergantungan kepada manusia, benar. Gitu ya. Yang akhirnya menjarah kan? Iya. Rebut-rebut gitu kan? Akhirnya mereka kita salahkan. Kan gitu. Kita lempar-lempar akhirnya begitu. Nah gitu ya. Terus apakah mereka ekoturisme? Jadi kan satu kan tadi konservasi. Benar. Merubah perilaku tadi sudah tidak konservasi. Sampahnya dikelola atau tidak? Ada daya dukung pengunjung atau tidak? Terus pelibatan masyarakat, karena membaca unsur community development. Kali itu, bagaimana keterlibatan perempuan? Sekarang ini banyak donatur, banyak donor yang mensponsori pengembangan wisata di Indonesia itu, banyak yang mensyaratkan harus ada gender issues. Gitu. Jadi bahkan ada teman-teman bahwa ada wisatawan itu yang memang secara spesifik minta pemandu perempuan. Ada alasannya, ada risetnya ternyata. Misalnya di Rinjani itu ada apa namanya, Women Mountain Guide Club, bukan seperti pemandu. Ada 42 anggota perempuan semua pemandu gunung, ya gitu. Nah jadi kita bicara soal community development, bagaimana melibatkan orang-orang lokal tadi itu. Misalkan di sekitar Taman Nasional, entah itu Baluran, Bromo Tengger Semeru, Baru Ketiri, gitu ya. Apakah masyarakat sudah terlibat? Enggak. Kan begitu ya. Nah, jadi bagaimana kawasan konservasi itu, entah itu Taman Nasional, Suaka Marga Satwa, Taman Hutan Raya, gitu, hutan lindung, itu bagus, tapi masyarakatnya nggak kelaparan, nggak miskin, kan gitu. Kalau hutannya bagus, masyarakatnya miskin, apa? Berarti salah nih dalam konservasi. Akhirnya nggak punya manfaat. Nah, ini yang perlu kita pikir, bagaimana memanfaatkan mereka, mengikutkan mereka dalam pembangunan pariwisata. Kan ada skema di PP 36, itu ada skema IJUA dan IUSUA, izin usaha jasa pariwisata alam dan izin usaha sarana wisata alam. Nah ini yang rupanya itu disembunyikan pasal-pasalnya sama yang punya kawasan tadi itu, ya. Dan hanya dibuka, iklannya dibuka hanya untuk investor, bukan investor gitu. Jadi kalau investor tiba-tiba kok ada itu ya, ujuk-ujuk ada itu. Masyarakat ini dari dulu nggak pernah dapat gitu. Nah ini yang perlu kita sentil sebenarnya. Ya, itu perlu kita sentil. Itu di kawasan konservasi. Karena apa? Sebenarnya dari tangan-tangan masyarakat yang berada di penyangga kawasan inilah konservasi itu bisa tegak. Tangan-tangan mereka. Misalkan ada kebakaran di Arjuno, gitu ya. Siapa yang paling pertama naik? Ya orang-orang desa situ. Orang Surabaya menikmati airnya, ya dari jauh saja kan. Tapi bagaimana kita kasih insentif kepada mereka? Bukan kita kasih duit, tapi kita berwisata ke sana lah. Misalnya gitu ya. Nah, itu konsep bahwa oh ya, kalau saya sebagai orang Surabaya bertanggung jawab, oke, saya wisatanya ke gunung sana karena dia membantu air yang saya minum setiap hari. Nah, bagaimana masyarakat itu di brainwash sampai ke sana. Nah, yang ketiga, tadi soal penggunaan masyarakat, yang prinsip yang ketiga adalah tadi soal ekonomi. Ekonomi lokal bagaimana ditumbuhkan, bagaimana pelaku-pelaku usaha pariwisata itu yang dijual itu ya yang berbahan lokal. Dan ada kebocoran tadi itu, kan itu. Nah, misalkan sekarang katalah Sino punya Asam, nggak menarik. Nah, PR-nya bagaimana itu bisa menjadi menarik? Industri kreatifnya bagaimana? Apakah itu desain dan sebagainya, gitu ya? Dan nanti misalkan
bersaing sama minuman-minuman bersoda yang dari luar sana kan gitu ya. Nah terus tadi bahan-bahan yang dipakai, entah itu bangunan sebagainya, lokal dan sebagainya gitu. Nah jadi ekonominya muter di situ gitu. Dan yang keempat prinsipnya tadi sudah saya cerita tentang edukasi dan investasi. Nah prinsip yang kelima, pariwisata itu adalah sistem. Pariwisata itu bisnis keramah tamahan, bisnis kejujuran, kan itu ya, bisnis pengetahuan, kenyamanan, keselamatan dan seterusnya gitu. Maka bagaimana kita juga berpikir ala pariwisata, karena pariwisata sistem satu, kalau kita bicara destinasi yang harus kita bicarakan kan satu itu adalah soal kewilayahan. Tadi betul Bu. Kita itu kalau destinasi alam, wisata alam atau ekowisata itu kebanyakan di daerah-daerah konservasi. Kawasan konservasi itu ada 5. Yang satu itu adalah cagar alam. Itu yang tidak boleh untuk pariwisata. Yang kedua itu Suaka Marga Satwa. Nah, kalau kita nemu Suaka Marga Satwa, ini kalau barang yang bagus untuk ekoturisme. Misalkan Gunung Argopuro, dataran tinggi Hyang, itu adalah Suaka Marga Satwa. Itu barang bagus untuk ekoturisme. Tapi saat ini belum dikelola secara optimal. Oke. Jadi ya, kenapa? BKSDA sebagai yang memangku, yang punya kewenangan gitu ya. Ya mereka tugasnya adalah perlindungan dan pengawetan. Mereka tidak punya tupoksi untuk pariwisata. Nah, tapi kan itu belum terkomunikasikan dengan baik sama pihak lain. Nah ini bicara soal tata kelola. Komunikasi dan koordinasi yang buruk tidak melahirkan kerjasama antar pihak. Nah, jadi bagaimana sekarang Jawa Timur itu yang tadi kaya dengan kawasan-kawasan tadi itu mulai buat itu buat forum tata kelola pariwisata di tingkat provinsi, atau kalau kegedean ya di tingkat yang daerah saja, misalkan Selingkar Wilis kan itu ya, itu kawasan konservasi itu ada Tulungagung, Trenggalek, Kediri, Ponorogo dan sebagainya. Oke, bikin forum di sana untuk bicara yang di situ. Terus Bromo Tengger Semeru 4 kabupaten ya, ada Ijen itu ada 2 kabupaten dan seterusnya, ada Argopuro itu ada Probolinggo, Situbondo, Jember di sana itu. Nah setiap itu ada gitu. Terus yang tadi ada cagar alam, Suaka Marga Satwa, Taman Nasional gitu ya. Nah terus yang berikutnya ada ini Taman Hutan Raya, Hutan Lindung. Nah ini kan punya spesifikasi masing beda-beda kan. Tapi apakah ini sudah optimal untuk jadi produk yang value-nya sepadan ya dengan itu USP-nya? Belum. Nah ini memang menjadi PR kita bersama. Bagaimana memang kita di Jawa Timur itu bisa menjadi trend center yang tadi saya katakan, menjadi trend center ekoturisme, barometer lah ekowisata di. Belum lagi kita bicara ini Mas yang laut, Mas Ferdi. Pernah dengar yang namanya Masa Kambing? Pulau Masa Kambing. Itu pulau terluar Madura, kepulauan, itu lebih dekat dengan Kalimantan. Di Pulau Masa Kambing itu, di sana ada makhluk yang namanya kakak tua mini jambul kuning. Itu kakak tua jambul kuning terkecil di dunia. Adanya cuma di situ. Gitu. Nah, itu satu Pulau Masa Kambing itu mangrove-nya luar biasa. Kami pernah kajian di sana. Gitu. Nah, ini memang minat khusus. Jadi kalau orang datang ke sana, satu grup ke sana, paling-paling bisa 2 minggu orang stay ke sana. Tapi daya belinya, kalau orang-orang yang minat kasus kayak gitu, itu tinggi banget ya. Apalagi yang bird-watching, pengamatan burung, itu satu-satunya sampai saat ini kalau wisata paling mahal di situ. Gitu. Nah, jadi bicara soal Sumeneb Kepulauan, Kangean, itu kan kayak Raja Ampat itu. Kan pernah ke sana soalnya. Bawean itu kalau mau sporting, diving, di sana tempatnya untuk Jawa Timur. Tapi saat ini belum dikembangkan secara optimal. Kalau laut kan DKP. Jadi kalau mau dipaksakan dikembangkan, resikonya tetap tinggi memang. Betul. Dampak terhadap sosial masyarakat. Betul. Itu yang harus disiapkan dulu. Itu yang perlu di mapping, ya, di mapping. Makanya mungkin yang perlu kita lihat adalah tentang ripardanya kita. Rencana induk, apakah itu masih relate dengan kondisi sekarang? Kan itu. Apakah dulu konsultan yang membuatnya itu meng-capture tadi potensi-potensi yang tadi saya sebut. Tiap tahun juga harus dilihat. Betul. Ada review ya. Ada review. Nah, karena itu harus dilihat bagaimana tren perkembangan pasar. Ya gitu. Ya karena tadi betul tadi yang dibilang Bu Irma, sekarang wisata itu jadi kebutuhan. Ini kalau kita lihat seketika makro, gitu ya. Semakin tinggi orang kan seorang ingin siapa saya ingin dihargai, saya ingin berbuat apa ke orang lain. Wisatawan juga begitu. Jadi semakin tinggi orang tidak hanya senang-senang hedonis untuk dirinya sendiri, tapi
apa yang saya bisa bantu? Kenapa saya harus berwisata ke sana? Oh, kalau saya ke sana, sebagian uang saya ternyata untuk konservasi, sebagian untuk anak-anak sekolah mereka. Jadi ada orang-orang yang kesadarannya di situ. Itu yang soal pasar gitu. Tapi kalau soal pariwisata saya ibaratkan juga segitiga, pariwisata yang paling atas. Yang bawah siapa? Kehutanan, pertanian, UMKM, sebagainya. Nah, kalau bawah ini sudah selesai dengan dunia sendiri-sendiri, pariwisata itu mau belinya tambah, enak sudah. Makanya kami bicara soal sektoral ini. Nah, komunikasi antar OPD bagaimana? Itu masih sama-sama pemerintah ya. Kalau kita bicara tata kelola di situ, komunikasi bagaimana? Terus komunikasi antar pemerintah dengan masyarakat, dengan private, dengan perguruan tinggi dan dengan media massa. Sekarang ditambah dengan dewan, kan itu ada XIL gitu kan. Nah, komunikasi itu bagaimana? Nah, ini yang dulu di Jawa Timur pernah ada yang namanya Forum Tata Kelola Pariwisata Jawa Timur, ada pergubnya itu. Tapi sekarang mati suri. Nah, jadi mungkin yang perlu didorong adalah lahirnya Forum Tata Kelola Pariwisata di tingkat kabupaten. Jadi anggotanya tadi XIL tadi itu tugasnya apa? Ya tugasnya karena mereka perwakilan tadi itu dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk di follow up. Nah itu sebenarnya mitranya pemerintah termasuk gitu. Menjaga kesiapan. Daerah itu boleh dibuka atau tidak. Itu yang harus kita pikirkan. Betul. Nah, jadi karena tugasnya adalah mengakomodir apa kebutuhan mereka itu dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk di follow up. Nah itu sebenarnya mitranya pemerintah termasuk gitu. Timur itu banyak, tapi kan tidak bisa kemudian kita paksakan. Masih cicil. Iya, ya enggak lah, jangan. Memang harus ada yang kita proteksi, nggak bisa open semua. Karena apa? Resikonya adalah rusaknya budaya sosial, terutama yang berkaitan dengan RT/RW tadi. Dan salah satu misalnya ya, ini kita paksa buka wisata. Sementara kita ini lumbung padinya nasional. Pada satu wisata yang dibangun ini akan berefek yang luar biasa di sekitarnya. Benar. Termasuk akhirnya matinya pertanian. Kenapa? Karena dipaksakan sebagai penunjang wisata. Itu yang juga harus kita pikirkan. Tapi kalau memang melihat dari potensi seperti ini tadi Bu, ya yang kita sekarang. Nah, apakah perlu dari aturan sendiri, regulasi perlu membuat artinya batasan khusus gitu ya? Batasan khusus kayak mungkin regulasi atau kebijakan yang memang stop dulu. Atau bahkan ada memang syarat minimal seperti apa untuk membuka wisatawan, karena kalau misalnya desa wisata kan banyak banget, tapi yang optimal tuh belum bisa hitung jari gitu kan. Nah itu seperti apa? Apakah memang ada langkah khusus dari anggota dewan yang memang memikirkan hal ini, kebijakan ataupun regulasi syarat minimal bikin desa wisata harus sudah seperti ini, jadi memang sekaligus tinggi aja biar mereka memang sudah siap untuk jadi seorang desa wisata. Kalau terkait dengan syarat itu sudah ada di Perda tahun 2022 ya, terkait dengan pemberdayaan desa wisata. Di situ yang dimaksud desa wisata itu seperti apa ada. Kemudian syarat kemudian itu ditetapkan sebagai desa wisata itu juga sudah ada, jadi ada di situ. Nah yang kemudian untuk tadi terkait dengan bagaimana kemudian ini bisa menuju tadi ada pariwisata yang bertanggung jawab dan sebagainya tadi. Makanya rencana induk pariwisata itu memang harus setiap tahun direview. Artinya reviewnya itu pertama ya pelaksanaannya, karena ada rencana induk tapi tidak dipakai ya sama saja. Itu biasanya seperti itu. Biasanya itu RT/RW juga yang harus kita jaga juga. Tapi di atasnya itu ya. Rencana induk itu kan lebih spesifik pada mau di seluruh Jawa Timur ini ada kita, tapi kayaknya yang belum review tiap tahun, karena kan pasti ada pertama apakah itu dilaksanakan atau tidak, kemudian terkait dengan perkembangan sekarang yang perlu tidak lanjuti apa, karena kan dinamis kan. Betul. Nah itu yang menjadi arah untuk bagaimana pengembangan skup Jawa Timur dan kemudian diturunkan di daerah, karena memang berdasarkan pada peraturan Menteri Pariwisata itu sebenarnya setiap daerah harus punya rencana induk pariwisata yang kemudian direview, terus ini juga harus sejalan dengan di atas, korelasinya harus ada. Jadi kalau yang di pusat itu mungkin ya lebih makro, kemudian diturunkan lebih kewilayahan dan spesifik, kemudian turun lagi di kabupaten. Itu harus punya, sehingga ini bisa menjadi arah bersama-sama untuk pengembangan wilayah di masing-masing. Ini yang saya tertarik tadi yang terkait, karena gini, desa wisata itu
waktu boomingnya mereka banyak itu ya, tanpa memperhatikan itu juga SDM juga yang jadi tantangan. Nah, yang sekali lagi yang mungkin susah, yang tantangan mereka saat ini menurut saya itu adalah pasar. Kalau terkait dengan pasar yang mass tadi, mungkin mereka sudah bisa menyediakan bersih, ada macam-macam yang ini atau event dan sebagainya. Tapi segmented tadi, mungkin Mas Agus punya ini caranya bagaimana kemudian teman-teman di desa wisata itu bisa mencapai pasar yang tadi, yang edukatif, yang long stay. Karena kan isunya desa wisata selain tadi persoalan ekoturismenya tadi, itu juga adalah keberlangsungannya. Jadi mereka itu ketika memutuskan membangun desa wisata, mungkin umurnya hanya 5 tahun selesai. Apalagi awal-awal ganti kepala desa ya. Iya. Ganti desa liane. Karena sudah kebijakan ke situ selesai, apa yang didapat di situ, oke, pantai, ini udah selesai, pulang, tidak kembali lagi. Gitu. Nah, inilah yang tantangan. Apakah itu kemudian ekoturism ini menjadi salah satu tantangan juga potensi bahwa kalau kita mau keberlangsungan berarti harus betul-betul pasar itu dipelajari ya, sehingga kemudian mengarah pada segmen pasar tertentu, sehingga promosinya itu juga harus terarah, harus dipikirkan bagaimana kemudian mencapai pasar-pasar seperti itu. Nah, ini yang saya pikir tantangan di ini, mungkin Mas Agus harus keliling tuh dari sini atau mengajari mereka itu ya kasihan kalau misalnya kita harus ini konservasi ini, tapi memang keberlanjutan mereka dari destinasi yang datang. Betul. Apalagi kalau desa itu sudah tergantung, mereka tidak punya apa-apa, ya wisata aja. Ya, akhirnya kan pendapatannya dari situ. Oke. Dan luar biasa sekali nih Sobat Pariwisata ya. Gak kerasa nih, obrolan kita ini kayaknya memang harusnya lebih dari 1 jam. Tapi kita udah lebih dari 1 jam, bahkan ini belum selesai. Kayaknya kita perlu lanjutkan di forum-forum yang lainnya. Atau bahkan nanti perlu nih diadakan untuk EJF ya, ketemu dengan seluruh anggota Komisi B Provinsi Jawa Timur untuk ngobrol lebih dalam. Itu yang saya harapkan, karena kan ada segudang hal, memang kami perlu sharing. Nah, itu tadi, berarti perlu nanti. Tadi salah satu tantangan tadi yang Bu Irma sampaikan tadi itu. Jadi kan, ini kita mau terus dulu kalau yang dulu ya. Kan itu ya, bangun destinasi dulu atau bangun pasar dulu ya kan. Dan Bu Irma kebetulan selama 3 tahun, 2022, saya kan menjadi salah satu juri anugerah desa wisata Indonesia. Iya, gitu ya. Belajar banyak soalnya. Jadi saya mendampingi 100 desa wisata Trenggalek mulai 2001 ke 2004. Sekarang dapat PR pendampingan ke Kabupaten Probolinggo 100 desa sampai tahun 2009 kan gitu. Nah, jadi membangun desa wisata itu seperti sendi gitu ya. Jadi sekarang tantangannya adalah fenomena 8 tahunan. Anti kades, kan itu salah satu. Ngomong soal ketahanan pariwisata di situ, terus kita berarti perlu dipikirkan lagi wisatanya berubah. Terus juga bagaimana pengembangan produk, varian, diversifikasi. Jadi jangan itu saja, dia orang kan nggak return, nggak balik kan, kan gitu. Nah, terus bagaimana pemasarannya harus lebih cerdas ini, adaptasi alih teknologi. Nah, itu harus, kita nggak boleh alergi di situ, kan gitu. Nah, jadi banyak hal yang harus kita pertimbangkan tadi untuk ngomong tentang community based ekoturism. Di Jawa Timur sebenarnya sudah banyak, beberapa desa sudah bisa dilabeli eco, gitu ya. Karena emang sebenarnya mereka nggak ngerti kalau itu sudah masuk ke eco, tapi apa yang dilakukan sudah ke sana. Nah, jadi akan lebih baik kalau tadi bahwa mereka paham konsepnya, ya, SDM-nya didandani, gitu ya, melalui proses-proses pendampingan tadi itu, gitu ya. Sambil tadi kita nyolot pasar yang pas. Karena kan jaringan pasar ekowisata itu sudah ada. Dulu Kementerian ada setiap tahun bikin Indonesian Ecotourism Business Forum. Jadi bayar asing yang bawa tamu ekoturism itu datangkan setiap tahun. Travel khusus itu memang ada sampai sekarang setiap tahun kita punya itu, punya jaringan yang ketemuan kayak gitu. Ya, jadi kita bawa kayak gitu. Nah, itu memang perlu dikembangkan gitu ya. Jadi saya sepakat bahwa Mas usulan Mas tadi itu, kalau misalkan ada mekanisme bahwa misalkan kami dipanggil sama DPR untuk memaparkan bagaimana kondisi Jawa Timur, kita tuh punya banyak aset tapi agak susah mengakses.
Ya gitu ya. Nah, itu jadi kita punya hutang banyak, hutang dan sebagainya, itu kan aset. Masyarakat susah mengakses. Gitu. Makanya angka kemiskinan masih banyak. Padahal kita punya barang ini. Nah, ini bagaimana? Secara regulasi bagaimana? Ada hal-hal yang tidak bisa dijangkau sama pemerintah sendiri. Nah, gitu ya. Maunya nggak ada banjir. Situ yang harusnya kawasan konservasi, kawasan induk sama ininya dibangun kayak gitu sama mereka. Nah, ini yang juga perlu kita diskusikan. Nah, jadi mungkin bisa itu Mas Ferdi, jadi diagendakan sama Dewan, kita dipanggil. Ya, jawaban kami cuma siap. Oke. Kalau gitu nih sobat pariwisata, terakhir deh kalau gitu Bu Herma dan juga Bu Wiwin, untuk sobat pariwisata yang ada di rumah, pesannya deh ya untuk kita bukan hanya sebagai pelaku dan pengelola, tapi untuk wisatawan yang berkunjung untuk bisa bertanggung jawab. Silakan. Ya, wisata keberlanjutannya, keindahannya terjaga, tidak hanya bertanggung jawab oleh pemilik wisata, benar, tapi juga para wisatawannya. Kita semua sebagai manusia punya tanggung jawab terhadap siapa? Terhadap sesama manusia, terhadap lingkungannya, juga terhadap Tuhan. Itu tanggung jawab. Oke, itu dari Bu Wiwin. Kalau dari Bu Herma, monggo silakan. Sedikit saja. Wisatawan, tentunya harus ada pengalaman baru. Artinya kita sebagai manusia itu terus berkembang ke arah yang lebih baik, sehingga tentunya harus menjadi smart turis. Smart turis itu ya tentunya menghargai, menghormati. Tentu yang pertama adalah alam, jangan sampai kita meninggalkan berkontribusi terhadap kerusakan alam, sehingga di mana saja kita bertanggung jawab. Kemudian juga sosial, tanggung jawab sosial itu adalah tanggung jawab kita semuanya. Jadi jadilah smart turis. Smart turis itu tadi dari anggota Komisi Provinsi Jawa Timur. Sedikit saja Mas Agus, apa yang ingin disampaikan untuk mungkin pengelola dari ekoturism? Ya, untuk pengelola belajar terus, harus di otaknya harus selalu bertanya, bagaimana supaya ada ketahanan pariwisata. Nah, ketahanan pariwisata itu ada beberapa yang menjadi trigger gitu ya. Satu, kalau kita bicara wisata berkelanjutan, yang berkelanjutan apanya? Bisnisnya kan itu. Bagaimana supaya bisnis berkelanjutan? Satu, lingkungannya harus dijaga. Oke. Yang tadinya mangrove-nya 4 hektar, bagaimana ke depan bisa 11 sampai 100 ton. Jadi jangan sampai berkurang. Nah, lingkungan itu termasuk sampahnya. Yang kedua adalah bagaimana produk wisatanya dan produk kreatifnya itu ditingkatkan. Setiap tahun harusnya paling nggak punya 2-3 cadangan yang dikeluarkan, sehingga ada alasan tamu itu return atau lagi gitu. Nah, yang ketiga adalah tadi investasi di SDM gitu. Nah, karena kan sekarang tantangan besar pariwisata ada soal standarisasi. Kalau kita nggak menuju ke sana, alergi dengan standar gitu ya nanti kita perdagangan global. Kalau nanti ada pemandu Malaysia, pengusaha dari Singapura sini, kita mau bersaing seperti apa? Nggak bisa kita tolak kan itu. Maka kita harus menaikkan diri kita. Benar. Nah, gitu ya. Terus bagaimana Anda mau mengelola pemasaran yang lebih canggih? Ya, kerjasama dengan dinas atau yang lain, dengan industri dan sebagainya. Karena pemasaran itu ada jendela bagaimana orang tahu tempat kita. Ya, perkara bagaimana orang datang ke tempat kita dengan nyaman dan sebagainya nanti pasarkan kepada government. Karena yang mereka punya tupoksi di fasilitas, moda transportasi dan sepertinya. Sebagainya kan itu ya. Nah, terus tadi bicara tentang alih teknologi. Nah, jadi ya sekarang berbasis teknologi ya, mulai dari pembayaran, mulai dari promosi, reservasi dan sebagainya. Nah, jadi bagaimana memudahkan si wisatawan dapat informasi, dapat akses dan sebagainya. Jadi kita harus berbuka sama. Dan kalau wisatawan dan ini pesannya terakhir Mas, kepada wisatawan, kita tuh selalu benchmarking kita untuk lifestyle itu selalu ke barat. Sayangnya hanya eksternalnya. Mobilnya, tapi Bu ya sekarang benchmarkingnya itu adalah tentang perilakunya. Kan jadi ada namanya green lifestyle ya. Gaya hidup yang ramah lingkungan hijau. Seperti apa sih? Ya tadi yang bertanggung jawab. Jadi smart turis, menjadi responsible turis, itu menjadi penting. Jadi kalau Anda datang, motori, merusak, bikin masalah, tanam di otak Anda bahwa itu dosa. Tapi sebaliknya, kalau misalnya di sana ada membayar, masyarakat happy, dapat masa sebagainya, itu Anda dapat pahala. Kan gitu ya? Oke, luar biasa itu tadi podcast
Rasa Roots, pembahasan kita tentang pariwisata berbasis ekowisata. Dan untuk sobat pariwisata di rumah, terus saksikan Rasa Roots ya, karena kita akan terus hadir dengan tema-tema yang lainnya. Saya lagi, podcast Rasa Roots, suara budaya, kisah pariwisata, pamit undur diri dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.